Audio Jungle. Hitung sama-sama. Sambil dibaca. Kalau ada orang muslim tapi tidak sholat, tidak beribadah, tidak ngaji, maka mereka akan masuk surga. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan duduk kembali. Apa kabar kalian hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Alhamdulillah. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya Allah ya Rabbal. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Anak-anakku yang soleh dan solehah, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu sebelum memulai pelajaran hari ini. Silakan, siapa yang mau memimpin doa? Oh ya, silakan. Fadil, silakan pimpin doa. Ya, terima kasih kepada Fadil yang sudah memimpin doa. Anak-anakku yang soleh dan solehah, alhamdulillah sepertinya hari ini hadir semuanya ya. Hadir semuanya? Hadir, alhamdulillah. Semoga seterusnya kita bisa seperti ini, hadir ke sekolah untuk belajar bersama. Oke. Anak-anakku sekalian yang soleh dan solehah, hari ini Bapak akan membahas tentang isi kandungan surah At-Tin dan menghafal surah At-Tin. Ada yang sudah hafal surah At-Tin? Silakan angkat tangan yang sudah hafal surah At-Tin. Angkat tangan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ya, ada setengahnya ya yang sudah hafal surah At-Tin. Bapak akan sampaikan tujuan pembelajaran hari ini, yaitu pertama, kalian harus mampu menunjukkan isi kandungan surah At-Tin. Kemudian kalian harus mampu menyimpulkan isi kandungan surah At-Tin. Dan yang terakhir, kalian harus mampu mempertunjukkan hafalan surah At-Tin. Silahkan kalian buat kapal-kapalan dari kertas selama 2 menit. Waktu habis. Silakan terbangkan kapal-kapalan kalian. Terbangkan, silakan. Terbangkan, ayo. Terbangkan. Kenapa tidak diterbangkan kapal-kapalannya? Selesai. Nggak tahu. Hah? Nggak tahu bikin kapal-kapalan. Oke, ini Dila, kenapa tidak membuat kapal-kapalan? Oke, siap. Oke, terima kasih kalian sudah membuat kapal-kapalan yang bagus. Namun diantaranya ada teman kita yang tidak bisa membuat kapal-kapalan. Kenapa katanya? Katanya sulit membuat kapal-kapalan. Padahal kapal-kapalan itu begitu apa? Mudah. Jika kalian ingin tahu bagaimana kapal-kapalan Bapak, kapal-kapalan Bapak nggak seperti ini, tapi seperti ini. Seperti ini.
Nah, itu kapal-kapalan Bapak. Mungkin teman kita, Fauziah dan Dila itu tidak bisa membuat kapal-kapalan karena bingung bagaimana kapal yang padahal membuat kapal-kapalan terserah kita aja. Yang penting menurut kita kapal-kapalan itu kapal-kapalan kita. Hingga apa yang kita rasakan dalam hati kita, kita ungkapkan saja. Jangan jangan diam aja ya. Tapi kita harus mengungkapkan. Ataupun ketika Bapak tanya, Atin itu surah keberapa, kita terlalu sehingga kita takut untuk untuk mengungkapkan berapa padahal tahu. Nah, seharusnya tidak seperti itu. Atau ketika kalian diminta ke depan kelas, kata Bapak silahkan ke depan kelas, diam aja. Tidak boleh seperti itu. Tapi kalian harus istilahnya harus berani mengungkapkan apa yang ada dalam pikiran kita. Tepuk tangan untuk kita semua. Pagi, luar biasa. Alhamdulillah. Seperti yang sudah tadi Bapak sampaikan, bahwa hari ini Bapak akan menyampaikan tentang isi kandungan surah At-Tin. Nah, bisa dilihat di sini. Kurang lebih seperti ini isi kandungan surah At-Tin. Pertama, latar belakang turunnya surah At-Tin, yaitu bermula dari kekhawatiran para sahabat Nabi Muhammad SAW karena ada ataupun banyak dari kalangan para sahabat itu yang pikun. Tahu pikun tidak? Tuh, pikun apa? Baca. Masa pikun adalah pikun. Pikun itu misalkan seperti ini. Ini Dendi. Dendi sudah tua, misalkan umur 65 tahun misalkan. Nah, kan biasa kalau orang tua itu suka lupa, sering lupa. Udah sholat apa belum? Hari ini puasa atau tidak? Nah, seperti itu ya. Itu sudah pikun. Nah, pertanyaannya, apakah orang yang pikun itu masih punya pahala atau tidak ketika menjalankan ibadah? Nah, jawabannya di sini dijawab dengan surah At-Tin. Summa radadnahu asfala safilin illal ladina amanu wa amilus solihati falahum ajrun. Nah, orang-orang yang beriman dan orang-orang yang mengerjakan amal soleh, maka pahalanya tidak akan terputus walaupun dia dalam keadaan pikun. Nah, itu dijawab. Jadi walaupun sudah pikun tapi masih beriman dan beramal soleh, nah tetap pahalanya akan mengalir. Mengerti ya? Oke. Untuk lebih jelasnya, nanti kita akan menonton video tentang isi kandungan surah At-Tin. Oke. Silakan kalian membuat kelompok semangat. Baiklah, anak-anakku sekalian yang soleh dan soleha, sebelum kita mengamati video, Bapak akan terlebih dahulu memberikan LKPD pada kelompok ya. Halo. Lihat dulu ya LKPD-nya ya. Di situ ada materi isi kandungan surah At-Tin. Silakan kalian baca. Kemudian di situ juga ada nama kelompok. Silahkan isi nama kelompoknya. Misalkan kelompok Sayyidina Ali, kelompok Muawiyah, ataupun kelompok sepak bola, bolehlah, terserah kalian. Kemudian ketua kelompoknya siapa? Ditulis. Dan anggota kelompoknya juga ditulis. Di situ sudah jelas ya. Ada tugas diskusi, kemudian ada tugas literasi, ada tugas presentasi, dan tugas menghafal serta menyimpulkan pelajaran. Silakan.
kita simak dulu videonya baik-baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman grade 5, hari ini Mister akan menjelaskan tentang surat At-Tin dan isi kandungan surat At-Tin. Yang pertama, surat At-Tin terdiri dari 8 ayat. Dan yang keempat, surat At-Tin termasuk golongan surah Makkiyah, yaitu surat yang diturunkan di kota Mekah atau sebelum hijrah Nabi Muhammad SAW. Dan yang kedua, di dalam surat At-Tin wahadzal baladil amin, dan demi negeri Mekah yang aman ini. Jadi di dalam surat At-Tin Allah bersumpah 3 kali. Yang ketujuh, setelah membaca surat At-Tin, saya percaya kepada Allah, tapi amal solehnya tidak ada. Tidak mengerjakan sholat, tidak puasa, maka dia tidak termasuk manusia yang mulia. Yang ketiga, sebaik-baik manusia adalah orang yang beriman kepada Allah dan mengerjakan kebajikan. Jadi dalam surah At-Tin kandungannya yang ketiga ini adalah manusia. Silahkan kalian tenaun taroskeun, karena bertanya adalah setengah dari ilmu. Bertanya adalah setengah dari ilmu. Silakan, kalau tidak ada yang mengerti tanyakan. Oke. Setelah menonton video tadi, apakah ada yang mau ditanyakan dari kalian yang tidak mengerti? Oh iya, silakan Restu. Bagaimana? Pak, bagaimana kalau ada orang Muslim tapi tidak sholat, tidak beribadah, tidak ngaji? Apakah mereka akan masuk surga atau neraka? Oke, bagus, hebat, luar biasa. Tepuk tangan dulu untuk Restu. Ya, pertanyaan yang luar biasa ya. Anak-anakku sekalian yang dicintai dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang ganteng-ganteng seperti siapa ini? Ganteng? Ganteng dong, luar biasa, alhamdulillah. Bagus, pertanyaan yang luar biasa dari Restu. Sebelum Bapak menjawab, ada yang mau menjawab atau tidak? Silakan. Ada yang mau mencoba menjawab? Fadil, mau mencoba menjawab? Oke, siap, Bapak akan jawab aja. Bagaimana kalau ada orang Muslim tapi tidak sholat, tidak zakat, tidak ngaji, tapi ngaku-ngaku Muslim, ngaku-ngaku Islam? Apakah mau masuk surga atau neraka? Kira-kira neraka atau surga? Neraka. Sebab dijelaskan dalam surah At-Tin ini, manusia akan dikembalikan ke tempat serendah-rendahnya. Apa tempat serendah-rendahnya itu? Neraka. Terkecuali pertama orang beriman dan kedua mengerjakan amal soleh. Jadi tidak cukup hanya beriman, ngaku-ngaku apa? Islam, tapi tidak beramal soleh. Amal soleh seperti apa? Puasa, zakat, ngaji, membantu orang tua dan lain sebagainya. Nah, itu Restu, jadi orang yang seperti itu dan akan masuk ke dalam tempat yang serendah-rendahnya, yaitu seperti apa yang disampaikan dalam isi kandungan surah At-Tin. Bagus. Ada yang lain yang mau bertanya? Fadil mau bertanya? Kenapa ini kepada semuanya? Ayo, siapa yang mau bertanya? Silakan. Ada yang mau bertanya tidak? Ada? Gung, mau bertanya nggak Gung? Itu kopiahnya dilelesin dulu Gung. Oke, bagus. Ya, anak-anak sekalian silakan diisi ya. LKPD-nya silakan diisi. Jika tidak ada yang mengerti, silakan langsung tanyakan kepada Bapak ya. Bagaimana? Sudah? Isi. Sama kelompok diisi ya.
kelompok sepak bola atau kelompok apalah, silakan terserah kalian. Bagaimana kelompok ini? Kesulitan? Apa? Nah, ini untuk tugas 3 nanti dipresentasikan. Apa yang dipresentasikan? Yang dipresentasikan itu ini. Nah, yang ini tugas 1, tugas diskusi. Nanti kalian presentasikan tunjuk salah satu dari teman kalian. Siapa yang nanti yang mempresentasikan? Oke? Siap? Siap. Bagus. Silakan presentasikan hasil pekerjaan kalian. Tunjuk satu orang dalam kelompok kalian. Siapa? Kelompok anggota aku Asifa standar. Hasil dari diskusi kelompok kami, surat At-Tin juga mengajarkan kita bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan manusia dalam umur yang paling baik. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengingatkan manusia terhadap nikmat yang telah diberikan kepadanya. Sehingga itu harus selalu diingat agar manusia tidak terjerumus dalam kehinaan. Orang yang selalu selamat dari kehinaan adalah orang yang selalu beramal saleh. Mereka mendapat kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan surat At-Tin 1. Surat At-Tin juga mengajarkan kita sholat, mengaji, zakat, saling membantu. Surat At-Tin juga mengajarkan kita bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan manusia dalam bentuk yang paling baik, bahwa orang yang beriman dan beramal soleh pahalanya akan selalu mengalir terus meskipun orang mengalami masa itu. 2. Dari surat At-Tin kita juga belajar kepastian adanya hari pembalasan sehingga wajib kita imani. Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah hakim yang paling adil dan tidak dapat dipengaruhi oleh siapapun. Rajin beribadah, suka menolong orang yang kesusahan, yang sedang kesusahan, rajin mengaji, rajin membaca Al-Quran, menjauhi larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala, menyampaikan amanah. 2. Bagi orang yang beriman dan beramal soleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kasihkan dengan surat At-Tin. Rajin beribadah, rajin bersedekah. Yang keras. Amalan soleh, rajin mengaji, mempercayai hari akhir, yaitu hari kiamat, menjadi larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan rajin mengawasi ibadah. 2. Surat At-Tin mengajarkan kita untuk saling mempercayai, untuk saling mempercayai adanya kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hasil kerja kami. 1. Manusia adalah makhluk yang diciptakan Allah Subhanahu wa Ta'ala paling baik bentuk rohani dan jasmaninya. 2. Allah akan menempatkan manusia ke tempat yang paling hina, yaitu neraka bagi orang. Ya, nomor 2. Ya. Ya, nomor 2. Mana nomor 2? Ya. Belum ya? Oke, belum. Saya akan memberitahukan hasil diskusi kelompok saya. Setelah membaca dan memahami isi kandungan surat At-Tin di atas, kita harus mengamalkan ajaran yang terkandung dalam surat At-Tin tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Disebutkan perilaku yang dapat kita terapkan dalam kehidupan sebagai pengamalan pemahaman isi kandungan surat At-Tin. Kita harus memperbanyak beribadah, selalu beramal soleh, dan harus selalu diingat agar manusia tidak terjerumus dalam kehinaan. Orang yang selamat dalam kehinaan adalah orang yang selalu beramal soleh. 2. Dari surat At-Tin tersebut kita dapat memperoleh hikmah mengenai bagaimana kita seharusnya berlaku sebagai manusia. Apa saja hikmahnya? Kita tahu arti dari surat At-Tin tersebut. Terima kasih untuk kalian yang sudah mempresentasikan hasil kerja kelompok kalian.
Selanjutnya, silahkan kalian menghafal surah At-Tin dengan kelompok kalian. Silakan. Jadi tiap kelompok ini harus harus hafal semuanya ya. Yang sudah hafal silahkan bantu teman kalian yang belum hafal. Bapak berikan waktu 10 menit. Nanti kita akan lombakan, akan games. Bapak sudah siapkan kertasnya. Ini surah At-Tin yang sudah Bapak potong. Nanti setiap anggota kelompok, tiap kelompoknya menyusun surah At-Tin ini ayat demi ayat sambil tibanya waktu kalian untuk bermain games. Silakan di belakangin dulu kursinya. Nanti kan ini ada 6 kelompok ya. Kelompok 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bapak minta kelompok 1, 2, dan 3 dulu. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Silahkan kalian susun. Bapak beri waktu yang paling cepat, dia yang akan menjadi juara. Beres kelompok 1, kelompok 2 dan kelompok 3 diambil satu yang terbaik. Kemudian kelompok 4, kelompok 5, kelompok 6 bertanding juga di sini. Bapak akan ambil satu yang terbaik. Nanti ada babak menang. Oke, semangat pagi. Oke, siap. Bapak hitung 1, 2, dan 3 baru boleh pegang. Kalian syaratnya sambil menyusun, sambil dibacakan ayat yang disusunnya ayat per ayat. Silakan 1, 2, 3. Ya, cepat. Sambil dibaca ya. Sambil dibaca. Halo, suaranya mana? Sambil dibaca. Watini wazaituni. Sambil dibaca ya. Sambil dibaca. Terus, oke, cek dulu. Ada berapa ayat? 8, bagus. Coba sebut, ayo baca semuanya, baca. Bagus, tepuk tangan. Berarti kelompok 2 ya. Nah, ini tadi salah, cuma 6 ayat. Ini udah 8 ayat. Kelompok terakhir, kelompok 3 sudah selesai belum? Hah? Alhamdulillah, dari ronde pertama didapatkan kelompok 2 sebagai pemenang. Tepuk tangan. Selanjutnya silakan kelompok 4, kelompok 5, kelompok 6. 1, 2, 3. Sambil dibaca. Ya, sambil dibaca. Sambil dibaca. Ayo, sambil dibaca. Suaranya mana? Sambil dibaca. Pak. Awas, hati-hati.
bawah tuh 2 ayat tuh, 2 potongan. Wah, ayat per ayat. Batini wajah itu nih waturisi Ada berapa ayat? Mana 8 ayat teh? Ini kelihatan nggak 8 ayat? Pisah ayat per ayat, cepat cepat. Cepat. Sudah? Sudah, ada berapa ayat? Salah, ada berapa ayat? Saya Sudah, ada berapa ayat? Berapa ayat? Berapa ayat ini? 8, coba bacakan. Ada berapa ayat? 8, coba bacakan. Berapa ayat? Hah? Ini nih kelompok berapa ini? Ada berapa ayat semuanya? Ada berapa ayat? Ada berapa ayat semuanya? Ada 8. Coba ini, yang salahnya di mana? Yang salah di mana? Coba baca. Nah, artinya kelompok ini belum tahu ayat per ayat ya. Oke, bagus. Terima kasih. Tepuk tangan untuk kita semua. Oke, selamat kepada kelompok berapa ini? Kelompok 5 ya. Baiklah, anak-anakku sekalian yang dicintai dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana? Sudah siap menonton final? Sudah siap menonton final? Mana tepuk tangan dulu untuk kelompok 2. Silakan kelompok 2 berdepan. Tangan di atas semuanya, tangan di atas. Tangan di atas. 1. Siap memberikan semangat? Oke, 1. Hitung sama-sama. 1, 2, 3. Cepat. Sambil dibaca biar ketahuan. Salah. Balik-balik apa yang ngerti ya waktu di sini. Ya, kelompok ini coba dicek. Coba ada berapa ayat? 8 ayat. Coba sebutan. Watini wa zaituni wa turi sinina wa hadal baladil amin laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim tsumma radadnahu asfala safilin illal ladzina amanu wa amilus solihati falahum ajrun ghairu mamnun
kama yukadzib bi'adudin alaihissallahu bi'ahkamil hakim. Bagus, tepuk tangan untuk kelompok 2. Iya. Jadi pemenangnya adalah kelompok 2. Ya, bagus. Silakan duduk kembali ke tempat masing-masing. Ya. Bapak haturkan terima kasih kepada kita semuanya. Bagaimana, masih semangat? Masih semangat pelajarannya? Masih semangat? Oke. Selanjutnya silahkan kalian kembali ke tempat duduk masing-masing. Anak-anakku yang soleh dan solehah, alhamdulillah kalian sudah sudah melaksanakan permainan. Selanjutnya kalian akan mengerjakan soal. Nanti soalnya dikerjakan dalam kertas satu lembar. Cukup ditulis isinya saja. Ya, silahkan kerjakan sendiri-sendiri ya. Langsung aja isinya. Oke, sudah semuanya ya. Bapak akan periksa terlebih dahulu hasil dari kerja kalian. Baiklah anak-anakku sekalian yang soleh dan solehah, setelah Bapak memeriksa hasil kerja kalian, ada kelompok terbaik hari ini. Bapak akan umumkan ya. Untuk selamat untuk kelompok West-Westar. Iya, tepuk tangan untuk West-Westar. Kemudian kita berikan tepuk tangan yang meriah juga untuk kelompok umat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Iya. Yang telah memenangkan game sekalian, yang soleh dan solehah. Tibalah kepada kesimpulan ataupun refleksi dari pelajaran kita hari ini. Siapakah yang mau menyimpulkan pelajaran ini? Silakan angkat tangan. Angkat tangan. Iya, Adit, bagus. Sama siapa lagi? Agung. Makna kandungan surat At-Tin, latar belakang turunnya surat At-Tin, kesimpulan kandungan surat At-Tin. Dan kesimpulan dari surat At-Tin. 1. Manusia adalah makhluk yang diciptakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, paling baik bentuk rohani dan jasmaninya. Surat At-Tin terdiri 8 ayat. Surat At-Tin surat ke-95 dalam Al-Quran. Bagus, tepuk tangan untuk semuanya. Mudah-mudahan kita semua senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, agar kita bisa bertemu kembali pada pertemuan selanjutnya bersama Bapak. Oke. Selanjutnya kita tutup pelajaran ini dengan doa. Silahkan, siapa yang memimpin doa? Dari perempuan, silahkan. Rahimah ya. Terima pimpin ya.